Keterbatasan modal sering menjadi kendala dalam mengembangkan usaha. BUMN PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Persero berkontribusi mengatasi masalah tersebut dengan berbagai cara, salah satunya lewat program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau PNM Mekar. PNM Mekar mencoba membangkitkan sektor usaha mikro. Selama 1 jam ke depan bersama saya Ratih Aulia, inilah BUMN Menjawab. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara JPM TV dan BUMN Track. Dan acara ini juga berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan telah hadir bersama kami Direktur Utama Permodalan Nasional Madani atau PT PNM Persero, Bapak Arief Mulyadi. Halo Pak Arief, apa kabar? Mbak Ratih, baik, Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat, insya Allah. Mbak Sehat, Ratih sehat juga. Alhamdulillah sehat Pak. Karena di tengah pandemi ini kabar yang pertama ditanyakan tentunya sehat. Nanti kita akan membahas bagaimana sepak terjang dari PNM ini, terutama program PNM Mekar ya Pak ya. Oke, dan nanti juga akan bergabung secara virtual para pemimpin redaksi TV jaringan JPM bersama kami. Namun sebelum berbincang lebih dalam terkait bagaimana capaian PNM Mekar, mari kita simak satu paket informasi berita berikut ini. Pandemi COVID-19 mematikan sejumlah sektor usaha di tanah air. Data Bank Indonesia menyebut 87,5% UMKM terdampak pandemi COVID-19 dan 93,2% terdampak dari sisi penjualan. Ada 20% UMKM yang berhenti beroperasi akibat pandemi berkepanjangan. Penyebabnya mulai dari terbatasnya modal karena tergerus pendapatan menurun, hingga masih memilih menjadi pekerja. Permodalan Nasional Madani PNM menjawab tantangan di saat pandemi, memberikan harapan baru mulai dari permodalan hingga bimbingan usaha. PNM Mekar atau Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera misalnya, secara perlahan membangkitkan kembali geliat sektor UMKM di berbagai pelosok negeri. Udah 2 tahun ikut Mekar, karena Mekar usaha saya lancar sekarang, banyak yang mesen, nambah modal. Lewat PNM, kita ada modal usaha yang bisa membantu pengembangan usaha kita dan juga ada pembinaan-pembinaan yang juga membuat kita semakin cerdas dalam berbisnis. Banyak sekali mendapat manfaat, salah satunya yaitu pelatihan tentang penjualan online, sehingga di masa pandemi ini saya tetap bisa berjualan. Di akhir Agustus 2021, Menteri BUMN Erick Thohir meninjau langsung kegiatan nasabah PNM Mekar Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selain melihat display penjualan produk nasabah untuk program padi UMKM, juga memberikan motivasi terhadap perubahan bidang digital. 2019 itu jumlahnya 5,6 juta ibu-ibu, ya, nasabah. Sekarang dalam waktu 1,5 tahun naik 5,2. Jadi totalnya sekarang 10,8 juta nasabah. Terima kasih sama ibu-ibu nih. Presiden Joko Widodo mengapresiasi capaian program Mekar dengan 10,8 juta nasabah. Ucapan selamat disampaikan Presiden saat membuka Saresehan 100 Ekonomi Indonesia pada 26 Agustus lalu. Juga ingin saya sampaikan mengenai program Mekar yang kita miliki, yang kita mulai di tahun 2016. Ini adalah untuk usaha-usaha mikro yang pinjamannya hanya 500.000, 1 juta sampai 3 juta. Yang awalnya di 2017 itu hanya 1,5 juta, saat ini sudah mencapai nasabah 10,8 juta. Ini sebuah lompatan yang sangat cepat sekali. Menurut Presiden Jokowi, capaian PNM Mekar merupakan lompatan sangat cepat, bahkan melebihi Grameen Bank.
Tadi kita sudah lihat salah satu produk yang dikeluarkan oleh PNM, yaitu PNM Mekar yang telah berkontribusi dalam membantu mengembangkan usaha para nasabahnya yang merupakan pelaku usaha ultra mikro. Dan kita langsung saja berbincang bersama Pak Arief Mulyadi selaku Direktur Utama PNM. Halo Pak Arief. Baik. Pak Arief, sebagai pembuka mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa sekalian bagaimana ruang lingkup dari usaha PNM ini? PNM ini mungkin banyak yang belum kenal ya. Kami salah satu BUMN kecil lah dan baru didirikan di tahun 1999. Jadi saat itu kebetulan saya bergabung sejak awal sebagai account officer di tahun 1999 sebagai sebuah respon pemerintah atas terjadinya krisis ekonomi 1998. Di mana pada saat krisis itu yang terdampak sektor formal, justru yang sektor-sektor semi formal dan informal tidak terlalu terdampak. Bukan tidak terdampak, tapi tidak terlalu terdampak. Dan jadi pahlawan, pahlawan ekonomi. Nah, muncullah PNM. PNM didirikan untuk membantu para pahlawan ini sebagai kendaraan pemerintah untuk membantu para pahlawan ini untuk bisa tetap tumbuh dan bisa, kalau memungkinkan, bisa naik kelas agar bisa berkontribusi pada perekonomian nasional termasuk menyerap lapangan kerja. Oke, jadi tadi Pak Arief sebutkan salah satunya akibat krisis moneter yang dialami lalu muncullah PNM sebagai jawaban untuk membantu begitu ya masyarakat. Kemudian diketahui PNM sudah berdiri kan dari tahun 1999, terus juga melakukan transformasi mulai dari meluncurkan produk unit layanan modal mikro atau ULAM ya Pak, kemudian bekerja sama dengan perbankan hingga pasar modal. Nah, bagaimana perkembangan PNM saat ini? Transformasi itu kan sebuah keniscayaan ya. Kami sebagai perseroan, sebagai entitas bisnis, dua sih fungsinya, sebagai entitas bisnis, perseroan, PT, BUMN, juga sebagai agent of development. Jadi kami harus menyesuaikan konteks yang ada di secara makro maupun nasional dan bagaimana kami tetap bisa berperan terhadap perekonomian nasional gitu. Nah, transformasi itu kita lakukan terkait juga dengan penugasan-penugasan yang ditugaskan kepada kami. Intinya sih semua aktivitas kami walaupun terus melakukan transformasi adalah tetap kepada core awal bahwa inilah bentuk respon keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM. Awalnya kami disebut sebagai lembaga keuangan alternatif. Selama ini yang membantu pembiayaan permodalan para pelaku UMKM ini perbankan udah lazim jalan. Tapi pemerintah melihat perlu ada lembaga keuangan alternatif yang memadukan antara pembiayaan atau kredit dengan pemberdayaan, aktivitas pemberdayaan. Dan tadi kalau saya cerita, dekade awal kami masih bergerak tutir. Jadi pembiayaan yang kami salurkan itu lewat bank umum, karena kami juga sebagai pelaksana kredit, pengelola dan pelaksana kredit program X Bank Indonesia. Kemudian kami juga membantu para lembaga keuangan mikro dan koperasi di 10 tahun pertama. Kenapa kami membantu LKM dan koperasi? Karena saat itu pemerintah berharap LKM dan koperasi bisa menjadi kendaraan ekonomi untuk memonetisasi dan mengakselerasi ekonomi lokal. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nanti kita akan berbicara lanjut lagi terkait dengan PNM, dan pada 2015 PNM meluncurkan produk PNM Mekar atau program membina keluarga ekonomi sejahtera. Apa saja manfaat yang sudah diberikan? Kita simak usai jeda berikut.
Anda masih bersama kami di program BUMN Menjawab, dan kali ini kita akan berbincang tentang PNM Mekar atau Program Pembina Ekonomi Keluarga Sejahtera, dan masih bersama kami Direktur Utama PT PNM Persero, Bapak Arief Mulyadi. Pak Arief, tadi kan di paket berita disebutkan ada ibu-ibu yang sudah merasakan manfaat dari PNM Mekar ini. Nah, boleh saya tahu atau boleh Bapak bercerita sedikit sebenarnya apa PNM Mekar itu? Ya. PNM Mekar ini tadi salah satu bagian dari rangkaian transformasi yang PNM lakukan secara bisnis. Kedua, sebagai pelaksanaan tugas dari pemerintah. Concernnya apa? Saat kami melakukan uji coba program ini PNM Mekar di akhir 2015, November 2015, saat itu pemerintah melihat bahwa harus ada sebuah aktivitas yang yang sistematis untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Bagaimana mengurangi kemiskinan? Tingkatkan aktivitas produktif masyarakat. Mulailah kami menggulirkan PNM Mekar ini. Kami mengadop ya sebetulnya dari budaya budaya dasar masyarakat Indonesia. Ada arisan, ada gotong royong. Kemudian kami lahirkan pembiayaan berbasis kelompok yang kami sebut sebagai program PNM Mekar ini. Tadi unik sekali nih, PNM Mekar ini program yang menyasar ibu-ibu prasejahtera. Apa alasannya memilih ibu-ibu prasejahtera dalam menjalankan program ini, Pak Arief? Tentu ada alasan khususnya. Jadi ya tadi karena ini sebagai sebuah jawaban pemerintah untuk bagaimana ada upaya sistematis dalam mengurangi kemiskinan. Pak Presiden menyampaikan di beberapa forum bahwa peningkatan aktivitas ekonomi keluarga itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai kelompok terkecil masyarakat dan masyarakat secara umum, dan akan mengurangi kemiskinan. Nah, ibu ini kan sangat berperan di rumah. Kalau laki-laki model saya biasanya berperannya di luar rumah. Gitu. Jadi kami melihat yang paling mudah, dan paling bisa diajak dialog dan dan tadi ini bukan saya membela kaumnya Mbak Ratih nih. Kalau perempuan itu lebih sensitif terhadap kondisi keluarganya. Kalau dia dapat sesuatu, pasti 100% untuk kesejahteraan keluarganya. Nah, kami mulai masuk dengan yang paling mudah tadi saya sampaikan, bagaimana para ibu ini mengaktualisasikan kemampuan produktifnya, awalnya sebagai pendapatan tambahan keluarga. Kejadiannya pas pandemi sekarang jadi pendapatan utama keluarga mereka itu. Tadi menarik sekali ya, karena dengan meningkatnya ekonomi keluarga tentu berdampak juga pada ekonomi nasional, begitu ya Pak Arief ya. Nah, program PNM Mekar ini sudah menjangkau daerah mana saja, Pak Arief? Alhamdulillah per hari ini kalau khusus Mekar kami sudah hadir ada di 5.106 kecamatan, 440 sekian kabupaten dan kota, dan di 34 provinsi. Gitu. Ya, ini perjalanan panjang, Mbak Ratih. Harapan kami sih bisa melayani semua, tapi kami juga harus menjaga sustainability PNM sebagai sebuah entitas bisnis kan, perseroan. Jadi harus diperhitungkan secara matang resiko maupun efektivitas dan efisiensi proses yang dilaksanakan. Program PNM Mekar ini mungkin tentu sangat bermanfaat ya Pak ya. Ke depan mungkin ada rencana PNM Mekar memperluas wilayah operasi? Oh pasti. Tahun ini pun kami terus memperluas. Tahun depan juga akan kami perluas. Apalagi sekarang kami sudah insya Allah di awal minggu depan resmi menjadi bagian dari holding Ultramikro Indonesia. Ini bukan sebuah berkah aja, tapi sebuah tantangan buat kami bahwa kami harus bisa memperluas jangkauan dan layanan sebagai bentuk kehadiran negara. Mikro bersama BRI dan Pegadaian ya Pak ya. Kemudian Pak Arief, tadi kita sudah berbincang mengenai PNM Mekar secara umum. Nah sekarang boleh dijelaskan apa saja manfaat yang akan diterima oleh nasabah jika bergabung dengan PNM Mekar ini? Banyak. Pertama ya secara ekonomi pasti dia akan punya pendapatan tambahan.
akan memiliki pendapatan tambahan untuk keluarganya karena dia berusaha, usahanya pasti harus mendapatkan keuntungan, ada tambahan pendapatan buat keluarga. Kedua, ini kami membangunkan kembali keguyupan antar para ibu nih. Mohon maaf, bahasa kerennya sekarang kalau kumpul atau ketemu cuman bergibah, ini obrolannya soal hal-hal yang produktif, soal usaha. Kami fasilitasi ada pertemuan kelompok mingguan, 2 mingguan atau bulanan itu. Ketiga, ada potensi mereka bisa melakukan sinergi bisnis. Jadi yang tadinya hanya pendapatan tambahan keluarga, bisa meningkat terus, ya mereka jadi entrepreneur sebagai pelaku usaha gitu. Bahkan bisa menciptakan job creation yang tadinya bisa dilakukan sendiri, usahanya tambah adiknya, tambah keponakan, tambah tetangga dan sebagainya. Gitu Mbak Rati. Menarik sekali ya Pak, yang tadinya bisa membantu keluarga, namun juga bisa menciptakan lapangan kerja. Bisa bermanfaat buat lingkungan dan keluarga. Kita masih akan berbincang lagi bersama Pak Arief tentang manfaat dari PNM Mekar ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab dan kami masih bersama Bapak Arief Mulyadi selaku Direktur Utama PT PNM Persero. Pak Arief, tadi sudah dijelaskan ada manfaat dari PNM Mekar. Nah, kalau boleh saya tahu apa kriteria untuk menjadi nasabah PNM Mekar ini? Ya tadi karena visi awalnya adalah dalam rangka membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan produktivitas masyarakat. Nasabah PNM Mekar kriteria utamanya yang akan kami sasar adalah keluarga prasejahtera dan rentan sejahtera. Ya keluarga miskin bahasa dulunya. Prasejahtera itu pertama. Kedua, ya mereka memang punya semangat dan keinginan untuk melakukan kegiatan produktif, usaha. Itu aja sih. Selebihnya akan terbangun ini bottom up. Pembiayaannya berbasis pembiayaannya perorangan, tapi mereka dikelompok-kelompokkan dalam kelompok. Tadi Bapak sudah menyebutkan apa yang menjadi kriteria, yaitu pastinya dari keluarga prasejahtera dan memang memiliki niat untuk membuka usaha begitu. Nah, kemudian Pak, dari sampai 2021 ini sudah berapa banyak nasabah yang mendapatkan kucuran pinjaman dari program PNM Mekar? Total nasabah kami saat ini seperti yang kemarin tadi ditayangkan di depan Pak Presiden sampaikan, per Agustus ada 10,8 juta nasabah. 10 juta nasabah. Tadi yang tersebar di 5.106 kecamatan, 440, saya lupa belakangnya, 440 sekian kabupaten kota di 34 provinsi. Baik, Pak Arief, kemudian jika bertanya ini program bagus sekali, baik sekali begitu. Namun tentunya pasti ada kendala dalam menjalankan programnya. Boleh disebutkan apa yang menjadi kendala dalam? Kalau bagusnya relatif lah ya. Karena ini jadi ciri kami di keluarga besar PNM bahwa kesempurnaan itu sangat relatif. Kami harus terus mengembangkan diri. Kendala terutama saat pandemi ini. Ada keterbatasan kami untuk bisa bertemu langsung dengan para nasabah kami. Karena ini kunci keberhasilan dari program yang kami laksanakan ini, harus ada tatap muka. Kami sesuaikan dengan digital, tapi belum semua tersentuh. Karena belum semua nasabah kami memiliki alat komunikasi. Mungkin punya, tapi bukan smartphone. Cuma bisa telepon dan SMS. Gitu. Itu kendala yang ada saat ini, tapi insya Allah itu bukan menjadi penghalang kami untuk terus membantu dan melayani mereka. Berarti memang di tengah pandemi ini memang digitalisasi itu memaksa semua sektor untuk bermigrasi, termasuk program PNM Mekar ini. Pak Arief, nanti kita akan berbincang, namun sekarang kita akan menyapa
yaitu telah bergabung bersama kami Ibu Ayu Muholida, salah satu penerima manfaat dari PNM Mekar Harjamukti. Halo Ibu Ayu, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bu. Halo. Ya, halo, selamat siang. Ya. Perkenalkan, nama saya Ayu Muholida, nasabah dari Cirebon. Halo Ibu Ayu, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bu Ayu. Bu Ayu, bisa diceritakan oleh Ibu usaha apa yang sedang Ibu jalani saat ini dan sejak kapan Ibu mengikuti program PNM Mekar ini? Sekarang saya usahanya itu makanan ringan, ada pisang crispy, ada otak-otak, pangsit goreng, risoles mercon, dan jajanan-jajanan pasar lainnya. Oke. Ibu sudah bergabung dengan program PNM Mekar ini sudah sejak kapan, Bu? Dari tahun 2017. Dari tahun 2017 Ibu sudah bergabung. Nah, apa ada kendala, Bu, saat mengajukan pinjaman melalui program PNM Mekar? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada, oke. Ya, dipermudahkan. Ibu Ayu, bagaimana mungkin bisa Ibu jelaskan setelah Ibu mendapatkan bantuan atau pinjaman dari PNM Mekar, bagaimana kondisi usaha yang Ibu jalani saat ini? Alhamdulillah setelah saya mendapat pinjaman dari PNM Mekar, sekarang saya usahanya menjadi lebih baik, ada perubahan peningkatan perekonomian, jadi bisa terbantulah perekonomian saya jadi lebih baik lagi. Oke, di tengah pandemi ini, Bu Ayu, mungkin apakah menjadi keterbatasan atau mungkin dengan adanya PNM Mekar, usaha Ibu masih berjalan sustain begitu, Bu? Kalau untuk pandemi ini, usaha mungkin agak berkurang sedikit, tapi masih lancar usahanya, walaupun yang didapat itu berkurang sedikit lah. Oke, terakhir Ibu Ayu mungkin bisa menyampaikan apa harapan terkait dengan program PNM Mekar ini? Alhamdulillah saya selama menjadi nasabah Mekar dari pinjaman 2 juta, sekarang naik plafon menjadi 7 juta nasabah Mekar Plus. Saya menjadi lebih baik lagi dan mudah-mudahan setiap pinjamannya tidak dipersulit. Oke, baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Ibu Ayu, nasabah dari PNM Mekar Harjamukti. Sehat selalu Ibu. Iya, terima kasih. Ya Pak, tadi sudah mendengar salah satu nasabah dari PNM Mekar, awal pinjamannya 2 juta. Itu masih bisa bertambah begitu ya Pak? Betul, jadi ya ini satu contoh Bu Ayu. Di awal kami selalu start dengan angka yang sama. Kalau dia baru masuk ke PNM, kita lihat nilai keekonomian dan mahalnya daerah. Kalau di tadi tempatnya Bu Ayu di Harjamukti Cirebon, kami sudah mengukur bahwa 2 juta di awal cukup. Nah, 2 juta selama setahun kita lihat berkembang, tumbuh. Bu Ayu, saya nggak hafal nih, ada 10 juta nasabah berarti. Mungkin dia terus naik jadi 3 juta. Tumbuh lagi jadi 5 juta, ini udah tahun keempat berarti udah 7 juta. Tadi Bu Ayu sampaikan, ini saya sudah nasabah Mekar Plus. Ini gimmick apresiasi kami buat para nasabah. Jadi kalau yang baru 2 sampai 5 juta itu Mekar biasa gitu. Hanya pertemuannya harus setiap minggu. Yang Bu Ayu ini Mekar Plus, kami apresiasi bahwa selama 4 tahun dia sudah bisa konsisten, disiplin, menjalankan usahanya dan tumbuh gitu. Kami beri opsi. Ibu-ibu di kelompok itu mau bertemu 2 minggu sekali atau tetap setiap minggu, karena itu sekalian pembayaran angsuran. Biasanya banyak yang tetap milih enggak, tiap minggu aja biar bisa ketemu teman-teman kelompoknya. Tapi saya nggak tahu Bu Ayu nih tiap minggu apa 2 minggu sekali. Oke, baik. Dan kita masih akan berbincang dengan Pak Arief Mulyadi, Direktur Utama PT PNM Persero, terkait tantangan dari program usaha Mekar. Selain itu akan bergabung juga bersama kami nanti pemimpin redaksi TV Jaringan JPM. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab. Pak Arief, tadi kan sudah disebutkan bahwa pinjaman yang dikeluarkan PNM Mekar ini nominalnya tidak besar dan juga PNM Mekar ini menjangkau masyarakat yang non-bankable begitu. Betul. Ya. Nah, bagaimana PNM ini mau melakukan manajemen resiko akan hal itu? Jadi tadi yang saya sampaikan, Mekar ini kami create, kami bangun memang betul-betul mengangkat akar budaya bangsa tadi, yang gotong royong, sosial. Makanya kita buat berbasis kelompok, pembiayaan berbasis kelompok, ada embel-embel tanggung renteng. Jadi si anggota kelompok walaupun pembiayaannya per orang, si anggota kelompok ikut bertanggung jawab atas pembiayaan teman-temannya. Nah, sebetulnya sasaran kami adalah membangun kegotong royongan tadi. Jadi bisa saling mengingatkan dan apa. Nah, kegiatan semacam itu menjadi built-in dengan kegiatan mitigasi resiko atau manajemen resiko yang kami lakukan. Realisasinya Mbak Ratih, selama pandemi aja paling tinggi NPL gross ya. Karena kami juga tidak meminta jaminan juga, tapi kami asuransikan, kami jaminkan. Itu hanya paling tinggi hanya 0,17%. 0,17%. Bahkan di Agustus kemarin di angka posisi NPL atau NPF, non-performing loan atau non-performing finance-nya kami hanya 0,12%. Jadi relatif hampir bisa dikatakan nggak ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Jadi semua relatif bisa memenuhi kewajibannya. Begitu ya Pak Arief. Pak Arief, nanti kita akan ngobrol lagi, namun saya akan ingin menyapa terlebih dahulu salah satu Direktur Nirwana TV Bali, ada Komang Ramantia Satya Prawira. Halo, Bli Rama. Selamat sore. Halo, selamat siang. Apa kabar? Ya, selamat sore. Bli Rama, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengamatan media dari program PNM Mekar yang sudah berjalan di kota Anda, di kota Bali tentunya. Iya, selamat sore Mbak. Mungkin sedikit saya sharing dengan Pak Arief nih. Kondisi di Bali Pak, kan kita terdampak terhadap pandemi ini ya, karena kita sektornya industrinya di pariwisata, tidak ada yang lain. Jadi kalau dari yang pengamatan saya di Bali ini, UMKM cukup berperan Pak saat ini. Yang ingin saya tanyakan Pak, di PNM Mekar sendiri ada treatment khusus nggak dalam kondisi seperti ini Pak? Terhadap para debitur ya, gitu. Gimana Pak Arief, bisa langsung dijawab? Apakah ada treatment khusus di kala pandemi ini untuk para nasabahnya? Bali ini agak khusus, memang bukan termasuk yang sejak awal beli Komang. Dan lebih banyak nasabah kami di Bali, kebetulan saya rada hafal ya, karena di pulau wisata itu kebanyakan di Bali Utara. Jadi memang ada yang langsung di lokasi wisata, tapi banyak juga yang tidak terkait dengan wisata. Dan agak khusus memang kemarin agak banyak yang kami beri relaksasi beli Komang untuk nasabah di Bali. Karena walaupun dia tidak langsung di lokasi wisata, biasanya terkait dan mendukung yang kegiatan pariwisatanya. Jadi pasti terdampak. Banyak yang kami beri relaksasi, tapi so far sampai sekarang setelah kami beri relaksasi, misalnya tunda bayar atau jangka waktunya diperpanjang sehingga angsurannya juga semakin kecil, ini mereka masih dapat memenuhi kewajibannya. Ini refleksi, menurut kami ini refleksi gambaran bahwa mereka masih tetap bisa produktif sehingga masih bisa memenuhi kewajibannya kepada kami. Tapi betul, kami tidak diam, tidak membiarkan, merespon kesulitan mereka akibat pandemi. Bali ini betul-betul, saya terakhir kemarin sana mau ke Banyuwangi lewat Bali,
betul-betul terasa sekali dampak dari pandemi ini. Gitu ya, Beli Komang. Dan kami juga selain itu dari aspek pembiayaannya, dari aspek pendampingan dan pemberdayaannya, kami juga berikan solusi-solusi mengarahkan mereka untuk melakukan usaha yang lebih berpotensi dalam situasi pandemi ini daripada usaha sebelumnya yang mungkin tidak akan bisa berjalan dalam kondisi pandemi. Itu. Oke, baik, terima kasih Pak Arief, terima kasih juga Beli Komang sudah bergabung, dan saya ingin juga menyapa kali ini dari Batam TV ada pemimpin redaksi Batam TV Sularno Monotelis. Halo, selamat siang Pak Sularno. Ya, selamat siang Mbak. Ya, bisa mendengar dengan jelas ya Pak. Bagaimana Pak PNM Mekar di Kota Batam sendiri perkembangannya saat ini di tengah pandemi? Ya. Selamat siang Pak Arief dan rekan-rekan sekalian. Perlu saya kasih gambaran sedikit bahwa Batam, Kepulauan Riau ya, terdiri 5 kabupaten, 2 kota yang memiliki 299 kelurahan dan desa. Dan yang paling unik di Kepulauan Riau ini persen wilayahnya merupakan perairan. Nah, di sini tugas PNM Mekar sebagai penyelenggara jasa pembiayaan seperti yang disampaikan oleh Pak Arief tadi memiliki peran yang sangat fundamental terhadap kemajuan UMKM di Indonesia pada umumnya dan Kepri pada khususnya. Dan perlu diketahui bersama bahwa di Provinsi Kepulauan Riau jumlah PNM Mekar sekitar 18.862 nasabah yang gabung dalam 1.492 kelompok kalau tidak salah. Dan total penyaluran pembiayaan yang disalurkan mencapai 101,91 miliar rupiah. Ini saya pikir relatif ya, kalau disampaikan besar, kalau kecil lebih kecil, karena jumlah penduduk di Kepri itu kurang lebih 2 juta sekian. Bapak Ibu sekalian, pada hari Minggu lalu Bapak Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN, berkunjung ke Batam, mengunjungi kantor PSPM Kota Batam. Dalam kunjungan itu Pak Arya Sinulinga menyampaikan bahwa Pak Menteri BUMN melihat ibu-ibu pengusaha merupakan perempuan hebat. Ya, perempuan hebat karena mampu membantu menopang perekonomian keluarga di saat seperti ini. Namun sayangnya untuk di Kepulauan Riau yang masuk dalam PNM Mekar ini rata-rata usahanya justru untuk catering, kue, sembako, serta untuk cucian. Padahal untuk wilayah Batam itu Kepulauan Riau 96% adalah perairan. Seharusnya ini pendapat saya, nanti tolong dikoreksi salah. Seharusnya yang perlu digiatkan adalah di sektor perikanan dan hasil laut lainnya. Karena memang hingga saat ini selain PNM, pemerintah daerah juga menguncurkan pembiayaan UMKM. Contoh, bekerja sama dengan perbankan daerah dengan memberikan kredit tanpa bunga. Bunga seluruhnya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kepri. Nah, ini sepertinya terjadi tumpang tindih nanti. Karena dari PNM juga melakukan hal yang sama dan pemerintah daerah juga melakukan hal yang serupa. Sehingga sepertinya kurang terkoordinir dengan baik. Alangkah baiknya ketika membuat program dikomunikasikan dengan pemerintah daerah. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, Pak Arief bisa ditanggapi. Terima kasih Pak Sularno. Ini saya mungkin nanti akan sering-sering kontak Pak Sularno nih untuk terima masukan dan informasi tentang Batam. Memang
kami di Kepulauan Riau untuk PNM Mekar, di luar ULAM ya, untuk PNM Mekar masih hanya di Pulau Batam Pak Sularno, karena memang belum terlalu lama. Tadi baru 18.000, kalau bicara di provinsi lain memang domplang gitu dari jumlah masyarakat atau penduduk Kepri cuman berapa tadi, tapi ya relatif juga ya, karena 18.000 means 18.000 keluarga. Terima kasih, ini jadi catatan kami, dan kami akan coba perluas ke pulau-pulau lain. Kalau Riau daratan memang sudah lebih banyak dibanding provinsi Kepri. Soal sektor, tadi yang seperti saya sampaikan di awal Pak Sularno, memang kami membebaskan para nasabah kami untuk melakukan usaha apa. Yang penting produktif. Tadi kuncinya di awal kan, ini bagian dari program pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan secara sistemik dan sustain, karena dengan mereka melakukan aktivitas produktif, kalau nanti mereka terus tumbuh, insya Allah kesejahteraan mereka meningkat, keluar dientaskan dari masyarakat miskin. Dan kami setuju, kita akan coba gali terus potensi di Kepri, nanti mungkin ke ke Tanjung Pinang, ke Pulau Dabo, Singkep, akan kami terus ambah. Tapi kami juga harus hati-hati. Tadi Mbak Rati udah ngingatkan, PNM nih, perseroan harus jaga manajemen risikonya. Jadi kami akan coba perhitungkan pelaksanaan tugas sebagai agent of development, tapi juga tadi manajemen risiko sebagai perseroan harus kami jaga. Dan sekedar ini Pak Sularno, Mbak Rati, bahwa kami saat ini 70% sumber dana kami adalah dari pasar modal. Ini kalau PNM-nya jalannya sembarangan, pada nggak percaya nanti taruh uang di PNM untuk diteruskan ke tadi masyarakat dan ibu-ibu. Makasih Pak Sularno. Baik, terima kasih Pak Sularno Monotelis, pemimpin redaksi Batam TV, tadi juga telah bergabung bersama kami Komang Ramantia Satria Prawira, Direktur Nirwana TV Bali. Kemudian bagaimana strategi PNM dalam menghadapi pandemi, kita akan membahasnya. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia dan masih bersama Bapak Arief Mulyadi, Direktur Utama PT PNM Persero. Pak Arief, bagaimana strategi PNM ini di tengah pandemi? Seperti kita ketahui bahwa memang pandemi ini bukan hal yang mudah gitu untuk dilewati. Betul. Ya, jadi pandemi ini yang terdampak ya nasabahnya, ya PNM-nya berarti. Ya alhamdulillah. Kesulitan kami keluarga besar PNM dan dekatnya kami dengan nasabah menjaga kondisi kami tetap seperti sekarang. Memang saya pernah berapa kali cerita dengan teman-teman jurnalis di awal pandemi Maret 2020 sampai Juni kami betul-betul terpuruk. Dan di situ membuat kami belajar banyak. Harus banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk pengelolaan pembiayaan, penyaluran pembiayaan, bahkan bagaimana memastikan kewajiban kami kepada investor dan kreditur. Sekarang mungkin sudah lebih bisa beradaptasi dengan baik ya Pak ya? Walaupun ada beberapa fluktuatif. Kemarin April Mei biasanya kalau di sektor ultramikro lebaran naik, ini nggak terlalu. Juli ada second wave, sempat terdampak lagi. Pak Arief, sekarang juga kita akan menyapa nih, berbincang dengan pimpinan redaksi televisi jaringan JPM, telah bergabung bersama kami pimpinan redaksi Simpang 5 TV Semarang, Rohmansyah Setiawan. Mas Wawan, halo Mas Wawan. Assalamualaikum, selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Wawan bisa langsung saja mungkin dipaparkan bagaimana kondisi PNM Mekar di kotanya? Untuk program PNM Mekar menurut saya secara program mungkin sudah berjalan cukup baik, tapi memang perlu dikembangkan dalam skala yang lebih luas. Dalam arti cakupan sasaran bisa diperlebar sehingga akan bisa diperbanyak sasaran-sasaran yang masuk dalam cakupan program PNM Mekar. Apalagi di masa pandemi saat ini, di mana unit usaha kecil atau mikro sangat terkena imbasnya, dan yang pasti mereka sangat membutuhkan bantuan permodalan usaha untuk mereka bisa survive dan lebih berkembang, sehingga mereka bisa mengatasi efek pandemi yang berimbas dari sisi ekonomi mereka. Mungkin itu, Pak Arief. Oke. Gimana Pak Arief, bisa ditanggapi? Terima kasih Pak Wawan. Ya, ini kami sadari, kami sepakat bahwa yang sudah kami lakukan belum apa-apa lah dibanding jumlah penduduk dan luasnya negeri ini. Di Jawa Tengah, mungkin Pak Wawan yang lebih hafal dari saya berapa jumlah penduduk Jawa Tengah. Nasabah PNM Mekar baru 1,3 juta, Mbak Ratih. Jadi tugas kami masih panjang dan kami juga masih butuh masukan, bahkan mungkin koreksi buat kami dari teman-teman jurnalis, sehingga apa yang kami lakukan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang memang diharapkan. Yang penting juga berjalan efektif gitu loh, nggak jalan serampangan gitu mungkin ya, Mbak Rati. Makasih Pak Wawan. Ditunggu masukan-masukan dan sarannya nanti ke teman-teman di Jawa Tengah. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan Rohmansyah Setiawan, pemimpin redaksi Simpang 5 TV. Presiden Joko Widodo mengapresiasi capaian PNM di masa pandemi saat ini. Kita akan mengulasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia dan masih bersama kami Bapak Arief Mulyadi, Direktur Utama PT PNM Persero. Pak Arief, tadi kan di paket berita ada juga sempat Presiden Jokowi mengatakan mengapresiasi capaian PNM Mekar dengan 10,8 juta nasabah. Nah, langkah apa saja yang telah dilakukan PNM dalam mencapai target tersebut di kala pandemi ini? Betul. Jadi saya kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman jurnalis, saya bilang pandemi ini ujian dan berkah. Okay. Berkahnya karena harus banyak proses belajar yang kami sampaikan. Saya bukan orang yang percaya segala yang muncul itu kebetulan, karena ada yang ngatur di atas ya. Di tengah pandemi ini tadi yang banyak sektor formal bahkan informal yang terdampak. Banyak para laki-laki yang sebagai suami atau laki-laki yang sebagai pencari nafkah utama terdampak, ada yang di PHK, dirumahkan, atau yang sektor informal kuli angkut pelabuhannya ditutup gitu, tukang parkir nggak ada yang parkir, gitu kan semua terdampak. Ibunya jadi semakin struggle untuk bagaimana caranya mencari pendapatan keluarga. Nah, di saat itu kami masuk. Jadi memang karena dua fungsi yang kami emban sebagai kendaraan pemerintah, sebagai agent of development. Di sini kami harus hadir, membantu masyarakat keluar dari kesulitannya. Walaupun Mekar ini memang bagian dari program penurunan kemiskinan yang sistemik. Secara bisnis, karena kami perseroan, demand-nya naik. Gitu. Nah, ini bukan kebetulan, tadi saya sampaikan karena udah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dalam situasi pandemi, di Desember 2019 jumlah nasabah kami hanya 6
1.043.000 sampai hari ini sudah 10,8 juta. Berarti ada 4,8 juta tambahan nasabah baru yang kami berikan pembiayaan dan dampingi selama pandemi. Selama pandemi, berarti. Gitu, berarti. Ada 4,8 juta nasabah baru selama pandemi yang bergabung dalam program PNM Mekar ini. Nah, kemudian bagaimana rencana selanjutnya PNM dalam membantu perkembangan UMKM di Indonesia, Pak Arief, ke depannya? Ya, tugas kami kan tidak hanya memberikan pembiayaan, harus terus memastikan mereka tetap konsisten dan sustain melakukan usahanya. Karena dengan demikian mereka kesejahteraan dan ekonominya tumbuh dan tidak masuk lagi ke kelompok masyarakat miskin. Satu, kedua, tumbuhnya mereka membangun job creation sehingga menambah serapan tenaga kerja. Ketiga, tumbuhnya mereka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal tadi yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Ya ini belum selesai, dapat 4,8 harus kami jaga gitu. Jadi challenging-nya juga nambah. Harus kami jaga, harus kami pastikan mereka tetap produktif, mereka tumbuh dan berimpact kepada perekonomian. Kedua, kalau mereka nggak tumbuh, nanti kewajiban mereka nggak bisa dipenuhin ke PNM yang dijewer investor dan kreditur nantinya. Ini sangat berkait semua, jadi gitu Mbak Rati. Oke, jadi harapannya mungkin akan dapat terus membantu UMKM di Indonesia, terutama di tengah kesulitan pandemi saat ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief. Demikian kebersamaan kami di program BUMN Menjawab. Terima kasih untuk Direktur Utama PT PNM Persero, Bapak Arief Mulyadi yang sudah hadir di studio JPM TV. Dan juga terima kasih untuk para pemimpin redaksi TV Jaringan JPM yang sudah bergabung bersama kami secara virtual. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama JPM TV dan BUMN Trade. Saya Rati Aulia, undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Rati. Terima kasih Pak Arief. Yuk, salam sehat. Salam sehat.